Ya, stunting adalah suatu keadaan kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan terjadinya gagal tumbuh, di mana tinggi badannya lebih pendek dari rata-ratanya, yaitu masuk pada kategori sangat pendek, dan kemudian juga gagal kembang yang ditandai dengan intelektualnya turun lebih rendah sekitar 10 poin daripada rata-rata intelektual anak-anak Indonesia. Secara langsung, stunting disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah rendahnya asupan gizi, dan yang kedua adalah karena penyakit infeksi. Rendahnya asupan zat gizi, 2/3-nya disebabkan adalah karena pola asuh yang salah. Sedangkan penyakit infeksi disebabkan karena tidak lengkapnya imunisasi, juga sanitasi dan kebersihan diri yang tidak baik. Dampak dari stunting ada dua, yaitu jangka pendek terjadinya kegagalan tumbuh dan kegagalan kembang yang ditandai dengan intelektual yang rendah itu tadi. Tetapi jangka panjang itu menyebabkan terjadinya gangguan metabolik, di mana anak-anak yang stunting akan mudah untuk terkena penyakit non-communicable disease atau penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular, seperti lebih mudah untuk terkena hipertensi, terkena diabetes, obesitas, dan juga terkena penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Terkait dengan stunting, memang stunting itu sulit sekali untuk diperbaiki atau irreversible. Oleh karena itu, sebagai orang tua kita harus fokus kepada pencegahan stunting. Namun demikian, ketika telah menemukan anak-anak yang stunting, maka harus dilakukan beberapa hal. Yang pertama adalah memberikan asupan gizi dengan lebih baik dan seimbang, kemudian menambah asupan proteinnya sebesar 10 gram untuk setiap kebutuhan 1000 kilokalori, kemudian juga diberikan stimulasi untuk stimulasi gerak dan juga stimulasi daya ingat, dan kemudian juga diberikan suplementasi zat gizi seperti vitamin A pada bulan-bulan tertentu, juga kemudian suplementasi zinc, dan juga kemudian obat cacing jika diperlukan, dan menghindari anak dari sumber-sumber polusi seperti asap rokok dan asap kendaraan bermotor, serta juga asap dari pembuangan pembakaran sampah. Tanda-tanda anak gizi kurang adalah yang pertama, berat badannya tidak bertambah, dan kalau dilihat dari grafik pertumbuhan itu berat badannya berada di bawah garis hijau mendekati ke garis merah. Dan yang kedua, anak-anak ini lebih mudah sekali untuk lebih mudah untuk sedih ya. Jadi anak-anak gizi kurang itu lebih cengeng dan kemudian lebih sulit untuk mengkonsumsi makanan, dan kemudian juga terlihat dari tanda-tanda lain seperti rambutnya berubah warna atau rambutnya mudah dicabut, dan kemudian anak terlihat letih, lesu, lelah, lemas, dan lunglai. Nah, untuk memperbaiki gizi kurang pada anak, yang pertama tentu kenali dulu kebutuhan gizi anak. Nah, anak ini harus diberikan makanan secara seimbang yang terdiri dari makanan sumber karbohidrat ya, seperti nasi, kentang, dan sejenisnya. Kemudian diberikan sumber protein hewani lebih tinggi yang terdiri dari ikan, ayam, daging sapi, telur, susu, dan diberikan kemudian protein nabati juga lebih tinggi seperti kemudian tempe, kacang merah, kacang hijau. Kemudian memberikan sayur dan buah sesuai kebutuhan, dan menambahkan minyak dengan teknik pengolahan yang benar, karena minyak dibutuhkan untuk membran sel dan peningkatan berat badan si anak. Dan selain itu, pastikan anak tidak sedang terkena penyakit infeksi, karena penyakit infeksi pada anak akan menurunkan status gizi anak dan membawa anak pada status gizi kurang begitu. Ketika ditemukan ada infeksi, segera obati penyakit infeksi pada anak. Dan jika perlu, anak diberikan suplementasi tertentu untuk meningkatkan gizi, keseimbangan gizi di dalam tubuhnya. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup terlihat dari, pertama adalah terjadi pertambahan berat badan menurut usianya, dan grafik pertumbuhannya selalu berada di atas sama dengan atau di atas persentil 50 atau berada di garis yang hijau menjelang hijau menuju ke atas. Nah, yang kedua adalah anak terlihat lebih bahagia dan lebih mudah untuk distimulasi dengan berbagai hal. Kemudian kulit anak terlihat mengkilap,
dan kemudian rambutnya terlihat bersih, terlihat tumbuh dengan baik dan tidak rontok, dan kemudian matanya juga terlihat mata yang bersih ya, cemerlang. Nah, itu adalah tanda-tanda anak berada dalam status gizi yang baik. Tips untuk membuat anak suka akan makanan adalah yang pertama, berikan makanan aneka ragam. Jadi anak harus menerima makanan berbeda dari hari ke hari, dan kemudian alat saji atau hidangan makanannya juga diberikan yang lebih bervariasi bentuk dan warnanya. Begitu juga suasana makan bisa didampingi oleh orang tua, oleh saudara, oleh kakak dan adiknya, ataupun oleh teman-temannya sendiri begitu. Dan kemudian buat suasana makan itu suasana yang menyenangkan bagi anak dengan cara anak diberikan kebebasan untuk memilih dan anak diberikan kebebasan untuk mengkonsumsi makanan dengan caranya sendiri, seperti mengambil makanan secara mandiri begitu. Dan kemudian makanan hanya diberikan dalam waktu durasi makan maksimal 20 menit. Setelah 20 menit ketika makanan belum selesai, segera dihentikan dan nanti diulang kembali dengan waktu yang lebih cepat untuk memulai kembali makan berikutnya.